mulai. Oke, teman-teman balik lagi di konten dari J Media. Sorry, saya pakai jaket dulu ya. Canda. Masih bersama saya dengan Ejan dan partner saya Bagus. Ini kita kedatangan teman, teman Kami teman apa? harusnya. Oh iya, Iya. Kami kedatangan teman. Sorry kita dikoreksi sama karena ada guru bahasa Indonesia di sini ya. Bisa. Bisa memang. Banyak salah-salah nanti kita. Kalau kita nulis tadi koreksi sih. Oke. Please welcome. Gilang, Propa Gilang. Nanti ada backsound kan nanti? Ada tangan. Gini bro. Jadi kalau misalnya nih next selanjutnya, kan aku nggak ada. Kita sambut narasumber kita gitu misalnya. Dikit. Di sini coy. Waduh. Langsung lompat. Tempatnya. Iya kan? Oh iya, dari sini Udah, keren. harus atraktif. Apa langsung kayak Rey Mysterio dulu. Udah jangan lanjutin. Tak langsung naik sini gitu. Keren kan? Udah lanjut. Ini ngomong-ngomong, terus taunya Gilang Propa Gilang ini sebagai apa? Kalau kamu taunya sebagai apa? Dari mana dan sebagai apa gitu Nah, itu dah. Maksudnya sebagai Kayak aku heran nih, kita dikoreksi dari sini. Diamin kita yang punya konten. Kita taunya dia sebagai apa? parah jorok. Kita taunya dia sebagai apa? Apa ya? Selebgram. yang bilang enggak banget. Kalau aku taunya dia, ya udah selebgram tapi underground. Dan ukuran kalian selebgram tuh apa sih? Followernya di atas 2000 ya. Itu selebgram tuh. Enggak jajan. Kenapa nggak dicentang biru sih? Instagramnya? Bisa. Kenapa kan bisa centang biru? Pertanyaannya kenapa nggak centang biru? Harus banyak kayaknya. Ih, bisa. Gimana caranya? Harus banyak. Ya diurus saja. Diurus saja. Beli follower. Nah, Seriusnya aku taunya Ikut seleb. band pertama. band. Apa nama bandnya? Nah, ya udah bandnya. Ugly Bastard. Nah, sebelum Ugly Bastard nih ada bandnya dia nggak? Dia pelit nggak mau dikasih tahu namanya? Gua kasih tahu ya band sebelum Ugly Bastard Nah. tuh. Sekarang mau ya, Sebentar, baru direkam ya. Sebentar. Nah, ini tadi itu. 1, 2, 3, ada 4 band Nah. sebelum Ugly Bastard. Aku nggak ngasih tahu, cuma pengen ngasih tahu ada 4 band biar kamu Nyesel tambah ya, penasaran. nyesel kita nunggunya ya, dari tadi ya. Pokoknya dia ada beberapa band sebelum Ugly Bastard ya. Tapi sekarang nih 4 band. 4 band ya. Ya. Dan tapi sebenarnya nih Mas Gilang ini sekarang established sebagai penyiar radio nggak sih? Enggak sih. Kenapa jadinya sekarang? Sebagai ayah. Wah, Ayah mantap, ayah yang baik. sangat ini ya. ayah. sangat itu. Ayah rumah tangga. Ayah rumah tangga. Family man ya, family man, banget. family man. Jadi Iyalah, skena nomor 1. Oh, Kebalik. kebalik. Skena nomor 1, nomor 2 skena, 3 skena, keluarga nomor 10. Nah, keluarga nomor 10 tuh. Pokoknya 1 sampai 9 tuh skena semua tuh Pak, ya. Tapi jujur ya, aku juga tahu dari Ugly Bastard dulu. Masa sih bukannya orang-orang lebih tahu bom-bom? Ya sih juga sih. Terkenal juga ya Bom Bom ya. Sebagai vokalis yang tidak nyanyi. Karena penonton yang Mic-nya nggak tahu kemana gitu. Tapi kita ngomongin Mas Gilang sebagai seniman ya, bisa dibilang gitu. Seni tahu boy. nggak dibilang oleh seni boy? Nggak tahu sih. Hah? Kenapa bisa dibilang seniman? Nah, kok kita ditanya? Kita bingung ya jawabnya gimana ya? Bingung. Karena aku lihat di mana-mana artnya Mas Gilang tuh ya. Di mana-mana, di mana? Artnya Mas Nggak Gilang tuh di mana? ada. Sekarang di bajunya MOTB. Nah, sebelumnya di bajunya Geek Smile. Tumben aja itu. Jadi sekarang bisa dibilang established sebagai seniman atau gimana? Aduh gini aja dah. Kerjanya apa sih? biar jelas gitu. Mentok. Iya, mentok ada di bawah. Jawab ada kerjanya apa dah? Banyak kerja gitu Jelas ya, dah. mentok. Nggak kerja. Susah Berarti full ya. time ayah berarti. Full time ayah sih. Full time ya. ayah berarti. Pengangguran, udah lupa caranya Oke. kerja ngelamar. Sampai sini aja kontennya susah boleh ya. Tapi kita bisa lihat ya, itu dah seni-seninya di mana-mana gitu. Tapi kita kan apa tuh gambar Ya gambar. Hobi berarti. Hobi. Itu memang hobi. Gambar. Bisa Ya. hidup nggak sih dari sana? Bisa aja sih. Ini masih itu. Kalau mau. Susah. Yang penting jangan lupa makan. Asik, ini tuh. Tapi keren ya gambar-gambarnya di mana-mana terkenal. Masih lebih kerennya. Tapi nah maksudnya konsep Mulai gambarnya, kebingungan, Bung. Mulai kebingungan Ejan. konsepnya Mas Gilang itu maksudnya kan bisa dibilang maksudnya masih salah satu lah maksudnya dari dulu tuh sampai sekarang masih maksudnya nggak berevolusi itu loh.
konsep gambarnya. Ya. Masa? Iya, bener gak sih? Lu nggak tahu. Duh, aku kan gimana menurut Mas Gilang kok bisa tetap di jalan itu tidak merubah ke Kayak gimana tuh konsepnya tuh kayak gimana? susah jawabnya. Bingung kita jawabnya nih. Interview paling berat nih. Kayak gimana emangnya konsepnya? Udah nggak usah ngomong Ya kan, seni. Aku kan nggak ngerti seni soalnya ya. Aku nggak ngerti seni. Enggak, maksudnya kan aku diperjelasin lu. Maksudnya kan. seninya Mas Gilang maksudnya unik gitu. Maksudnya seperti kayak gitu dari dulu banyak teman-teman juga bilang. Ada orangnya. Nah, maksudnya itu maksudnya masih nih ada juga salah satu band dari luar Bali. Apa? Band besar nih. Si dari Nusa Penida ya. Enggak dong. Ada nih salah Itu satu. luar Bali dikit sih. Nah. Ada seperti itu. Itu aja bilang, nah bilang ini maksudnya orang yang dari dulu sampai sekarang tuh nggak berubah. Maksudnya dia stay dengan ini loh aku ini tidak ada maksudnya kayak evolusi yang berlebihan atau Bohong. serius Mas, aku nggak bohong. Gimana? Maksudnya Mas Gilang kok bisa dari dulu sampai sekarang tuh masih sama gitu. Nggak, maksudnya tidak ikut perubahan zaman segala macam. Ikut lah. Iya kan? Tapi bisa sih sama. Ikut kayak misal dulu kan jarang gambar digital, sekarang mulai. Terus dulu nggak terlalu giniin Instagram, mulai main Instagram kayak gitu. Oh, gitu. Mungkin gini, kenapa kok bisa tetap mempertahankan karakternya karakternya kuat? itu. Nah, sebenarnya pengen nanya karakternya apa sih gitu. Aku orang kadang bingung, suka kayak aku nih sebenarnya gambarku bagus nggak sih gitu. Masa sih orang suka kayak gitu. Tapi sejujurnya aku suka. Terus orang bilang, wah ada karakter, emang karakternya apa? Aku sebenarnya pengen sekali dengar feedback itu dari banyak teman, cuma belum banyak sih yang ngasih. Aku juga kadang-kadang gitu, apa aku kok nggak banyak yang ngasih apa kayak saran atau kritik gambarmu. Nah sekarang Ejan dah, waktunya Gimana, Ejan Ejan? buat ngejelasin gambarnya seperti apa. Kayak gimana emangnya? Itu Aku nanti penasaran. akan ada di kontennya Mas Gilang Propagila ya. Ah, ini kita disupport pada hari ini. Ada Stop Cold dari Haluan Coffee. Stop Cold ini apa, Bos? Ini saya bisa jelaskan. Oh. Ini Sebagai co-owner. minuman herbal ya. Pakai daun serai atau lemongrass, jahe atau ginger. Kemudian ada lime atau jeruk nipis. Oke. With brown sugar. Coba di bahasa Ya. Inggris. Oke. Ya, enggak, maksudnya kalau pakai bahasa Inggris harganya lebih mahal. Oh. Ya, Jadi 30.000. Ongkos translate-nya ya. Ini lebih, ini minuman favorit saya. Ah. Kaget awalnya, saya pikir haluan kayak hanya Alkohol gitu. lautan alkohol gitu kan. Astagfirullah. Atau kopi ya, kopi kan haluan kopi. Ya. Wih, ternyata ada ini. Saya juga nih favorit saya juga nih kopi saring ya namanya. Bener gak sih? Japanese ya. Karena saya kan orang Japanese banget ya. Iya mantap. JAF. Wow. Japan Alumni Fans. Fans gitu ya. Iya, Fans ya. fans ya, gitu. Sepatu Fans sepatu. Jadi fans saya tuh produk-produk Jepang gitu. Nah, Japan Smartcard bener. iya itulah. Ya Mas Gilang sekarang ini fokus di rumah aja berarti ini. Ya di rumah. Jadi mampu sekalian juga ngedesain dari rumah gitu ya. Tapi mendesain tuh kadang-kadang malam baru bisa, kalau udah Romi tidur baru udah bisa mulai kayak pengen ngedesain atau apa nulis atau apa atau sekedar nonton Netflix. Cuma kadang-kadang kalau sering capek gitu, misalnya siangnya kecapean nggak ada tidur lebih awal. Tapi pernah nggak dapat tawaran jadi desainer slot itu nggak pernah? Kaget dia tanya gitu. Dia Iya, nggak pernah dapat. Kan karena ada teman kita, nah, itu kan kerja di desainer judi slot. dia nggak desain apanya dong? Saya nggak tahu sih kebetulan apa dia yang Aku nggak tahu sebenarnya orangnya siapa. Dia nggak tahu. Nggak tahu orangnya siapa. Desain apanya? Nanti aja tanya sama orangnya ya. Ya, kita nggak sebut daerah sebut nama nanti kan ini lagi diburu. Orang-orang ini kan lagi diburu. Jadi ya kita nggak ngomong sebutin ya. Ya kalau tetap gambar aja sih. Pingin nyoba lebih banyak gambarin proyeknya teman-teman kayak gitu. Oh. Tapi kadang-kadang
orangnya minder sih. Banyak sebenarnya sebelumnya tuh yang minta untuk gambarin dan akhirnya tuh nggak kelar-kelar, nggak jadi sampai bertahun-tahun. Kayak gitu karena suka minder tuh lo kalau gambar tuh kayak bagus nggak ya gitu. Kayak kemarin terakhir aku gambarin rograk kan, itu yang aku posting di Instagram tuh bener tuh kayak 2 tahun atau 3 tahun tuh sampai ngambul personilnya. Dia mau pakai buat launching album, kok nggak jadi gitu. Ya udah nggak jadi kayak gitu. Terus ini udah beberapa tahun tuh baru aku coba gambar, pas dapet moodnya sendah. Tapi aku gambarnya kayak cuma gambar poster aja, nggak berekspektasi nanti ini dipakai album apa enggak, cuma ini mumpung pas lagi dapat mood gambar gitu. Ya jadi kendalaku di situ aja sih, kalau gambar lu suka kayaknya jelek gambarku gitu. Apalagi kadang beberapa orang kan gambarin dong apa bebas tambah bingung dah aku, bebas sih gambar apa gitu. Emang tim ini kemarin agak lebih enak lah, aku seneng dia karena mungkin orang-orangnya udah profesional ya di bidang kayak gini ya, jadi kayak dibikinin board gitu loh, kayak konsepnya begini, jadi kayak aku lebih gampang lah. Jadi dia mau gambar gini, coba rata-rata ya bikin gambar gini dah stok ora, tapi nggak dijelasin detail. Itu dah yang aku bingung, tekoraknya tekora apa gitu ya, tekoraknya Pak Ejan apa tekoraknya siapa. Teman ini nggak bisa dipancing sedikit langsung his punchline. Jadi gitu dah, sering kendalanya tuh kayak Geeksmail tuh kan itu nggak pesenan kan, aku gambar-gambar sendiri aja gitu. Oh gitu. Terus tiba-tiba dipakai merchandise kayak gitu. Oh iya dah gitu. Orang aku waktu itu cuma bikin untuk pengantar, aku bikin review singkat tentang EP-nya mereka yang indoor. Langsung aku bikinin juga cover biar di posting tuh ada kayak gitu. Jadi lumayan sih, banyak beberapa band gitu nyuruh aku gambarin, cuma itu dah belum dapet gitu loh mood atau PD-nya, sering kayak minder gitu ya, kayak stylemu tapi kayak susah gitu karena belum, gimana maksudnya kira-kira? Ya bingung ya, bimbang gitu ya. Ya kayak masih ngerasa kayaknya jelek deh gambar. Kira-kira yang bisa buat mood bagus itu apa kira-kira Mas? Itulah haluan kopi. Mood bagus ngapain? Maksudnya susah dapat moodnya nih. Biasanya Mas Gilang maksudnya biar dapat moodnya tuh harus gimana biasanya? Kalau gambarin orang kan belum dapat. Kayak kalau gambar buat sendiri itu kayak misal yang Pang S Factor, ya bisa aja. Atau kayak kemana wadah. Mungkin karena nggak ada beban ya gitu. Aku sering kayak ekspektasi orang mungkin. Jadi kayak jelek ya, jadi cocok lah ya gitu. Terus apalagi kalau ditambah nggak dikasih konsep sama mereka ya, bebasin aja ya, bebasin ntar gua gambar daun aja gimana. bisa dibilang nggak mau kan kayak gitu. Iya. Atau kadang kalau udah dikasih konsep ya gitu juga sih, kayak masuk nggak ya sama konsepnya, bener nggak ya gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, padahal aku sebenarnya pingin sih kayak sering gambar gitu loh, gambarin banyak teman-teman gitu, cuma gitu sih ini kok kayak kelemahan sekali. Gimana ya caranya? Kalau ada yang bisa membantu saya mengatasi masalah ini, Komen. ya komen dan subscribe ya. Komen, jawaban komen cuy. Tadi itu Apa? mau nanya apa gitu? Gantian nanya. Oh iya, berarti Kak Gilang juga aktif nge-review band-band, album band. Aktif atau kayak pengen nih, Iseng aja gitu. atau memang ada yang minta dari teman-teman buat nge-review album ya? Aku tuh kayaknya gitu deh masalahku, ketika diminta lama dah pasti. Oh. Tapi kalau tiba-tiba pingin aja cepat gitu, nggak tahu kenapa ya. Maksudnya nggak? bintangnya apa? Leo. Oh iya, kita tahu. Berarti kita ulang tahun nih. Kapan ulang tahunnya, Mas? Aku nggak suka ngerayain ulang tahun. Kita nggak ngerayain. Cuma nanya aja. Enggak, kalau aku kasih tahu nanti ada yang ngerayain. Nah, aku coba pilih posting di story biar di repost. Di band Followernya banyak. Siapa nih di repost nih? Gitu. Padahal nggak juga sih. Itu emang rutin atau memang koleksi aja kan, banyak juga koleksi kaset-kaset, rilisan fisik lah. Review tuh
biasanya kalau di yang acara siaran radio tuh yang Pang Esfak yang program kaset Nodea itu kan biasanya muterin kaset pita terus ada review dikit. Terus kayak kalau yang Geeksmart tuh ya karena lagi pengen aja gitu. Dan nyoba gaya bahasa yang agak sedikit berbeda aja sih. Gimana sih nulis review tapi lebay kayak gitu? Emang Mas Gilang lebay emang? Enggak, maksudku aku nyoba. Nyoba. Gitu. Bisa? Sampai ada yang komen gitu, wih ini kayak tulisannya si ini. Ya aku memang pakai gaya bahasa orang lain gitu. Tapi nyaman nggak kayak gitu? Ya enggak, kalau itu kan cuma ini aja, cuma tes aja. Maksudku kalau terus-terusan gitu enggak. Maksudku kalau nulis, kalau aku kan sebisa mungkin harus efektif gitu, singkat, padat, jelas gitu. Ya boleh kalau bertele-tele itu kan diperlukan sebagai bumbu-bumbu pemanisnya atau penyedapnya. Tapi kan kalau berlebihan juga kan, kalau kayak makanan kan mesti enak gitu. Nah kemarin tuh aku coba nge-explore gimana sih aku pakai kata yang nggak biasa aku pakai sebelumnya, bener-bener kayak gitu. Kayak nyoba enaknya di mana nih, sampai mana, tahap mana kayak gitu. Isinya gitu. biasa sih. Ya. Nyoba aja sih. Kalau sekali itu enggak sih enak, habis nulis tuh enggak sih enak, biasa aja kayak ya seneng gitu. Tapi kalau terus-terusan pakai style itu kayaknya enggak sih. Kayak gitu. Nah, kita ngapain? belum. Ngecek dulu. Ngecek dulu. Kok ada suara cewek? Mana suara cewek? Anjing tuh sama hujan-hujan dikit. Oh iya. Itu berarti Pang Esfak masih rutin jalan ya? Enggak sih rutin, tapi masih sih jalan. jalan ya? Mungkin dulu kan waktu awal-awal tuh seminggu sekali ya Rabu, cuma apa namanya? Ya sekarang kayaknya pinginnya sih 2 minggu sekali yang atau ya paling lama sebulan sekali. Tapi ya pinginnya sih seminggu sekali. Tujuan awalnya memang buat nge-review atau buat memperkenalkan tulisan fisik teman-teman sih kalau Pang Esfak, atau emang senang aja wah buat gitu karena belum ada di Bali gitu. Butuh penyaluran aja sih, kayak apa yang bisa aku berikan ke komunitas kayak gitu. Jadi Pang Esfak itu kayak sebagai media berbagi informasi sih lebih kan. Berbagi informasinya apa aja ya seputar skena hardcore punk, kemudian wacana yang biasa mereka angkat gitu. Jadi makanya ada kadang kan di beberapa siarannya ada seruan solidaritas juga, kayak waktu ada masalah di Wadas, waktu ada masalah di kampung di Pancoran yang mau digusur, atau waktu awal-awal kudeta militer di Myanmar, jadi kan kita siarin. Kita ada di sesi diskusi sama ngobrol sama ada kayak grup feminis di Bali kayak gitu, cerita-cerita gimana gitu. Jadi sebenarnya lebih ke berbagi informasi, tapi juga tetap bawa konten tentang hardcore punk ya, karena kan memang berangkatnya dari sana. Terus kaset Nodea tuh ya itu tadi sih, karena bukan karena sekarang rilisan fisik lagi naik, justru kayak untuk mempertegas gitu, hardcore punk dari dulu memang sudah main rilisan fisik, mau dia terkenal, mau lagi nge-hype apa enggak gitu. Hardcore punk ya, yang salah satunya menjaga rilisan fisik terus berputar. Jadi kayak terutama kaset pita ya. Sebenarnya kalau di luar negeri kan, kalau di umum itu 7 inch beringan hitam yang kecil itu, baru jadi single demo band-band tuh lewat situ, karena mungkin lebih mudah produksinya, lebih murah juga untuk kurs mereka. Tapi kalau di Indonesia, kontrak Indonesia kaset pita ya. Makanya aku koleksi koleksi kaset pita, ngarsipin lah gitu istilahnya. Kaset pita, dia tadi kan koleksiin. Sekarang kira-kira kaset pitanya itu sudah berapa rumah kira-kira kaset pitanya? 1.000. Oh, Mau 1.000. 1.000 piece ya? 1000 rumah? 1.000 biji. Oke, 1000 piece. Kalau butuh admin mungkin kita berdua bisa adminin Aku nggak mau sih, nggak mau. Pusing kayaknya itu. Lagi aku catetin sih, baru ke tulis tuh kayaknya 350 kaset. Mantap. Dan kayak maksudnya sorry, bukan nge-review, nyatet aja ya, apa yang dia punya kayak gitu kan. Ini record labelnya ini. Nah, kaset yang paling best yang Mas Gilang punya, yang maksudnya ini nih. Susah dijawab Ini nih. pas ini. Ini Kaset marginal tuh aku suka pengetahuan politikku lah. Jadi aku
terpapar dah isu-isu soal pendidikan, isu-isu rumah sakit, di rumah sakit brengsek gitu istilahnya kan, yang cerita tentang ya kalau mau berobat harus punya uang gitu, kalau nggak punya uang ya udah kamu sakit aja gitu. Itu SMA itu ya? Ya SMA. Tahun 98 ya. Dari 2006. Bukannya barengan sama Ki Hajar Dewantara di SMA-nya? Enggak ya? Di ospek apa VOC? Ini juga dulu aku ada nongkrong di distro Street Destroyer, nama distronya. Mungkin juga karena waktu itu aku dilarang nonton konser sama orang tua. Gitu. Gara-gara aku pernah digebukin di konser.